Selamat siang, permisi setia. Siang ini kita akan membahas perjalanan istimewa dari sekelompok mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, jurusan manajemen. Mereka tidak hanya duduk di bangku kuliah saja, tetapi juga melibatkan dalam observasi lapangan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kami akan meliput sebuah usaha sop buah dan aneka jus yang berlokasikan di Jalan Raya Syekh Kuro, Ariarisa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat. Simak liputan lengkapnya. Di tengah kehidupan kota industri Karawang, kelompok mahasiswa ini memilih untuk melihat sisi lain dari kemajuan ekonomi yang tengah berkembang. Dengan semangat yang membara, mereka mengunjungi sejumlah UMKM yang tersebar di berbagai sudut kota, mulai dari pusat perbelanjaan hingga sentral industri kecil. Observasi lapangan, mereka tidak hanya pada data dan angka saja, melainkan juga meresapi kisah di balik setiap usaha kecil yang mereka ketemui. Dari pertemuan dengan pemilik sop buah dan aneka jus buah, mahasiswa ini berusaha memahami tantangan dan keberhasilan para pelaku UMKM setempat. Dari kedua mahasiswa yang mengatasnamakan Darmansyah Egy Pranoto dan Eva Koir Indonesia berbagi kesan. Kami belajar tidak hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang semangat dan keuletan para pengusaha kecil yang ada di Karawang. Mereka adalah pilar ekonomi yang patut diapresiasi. Pendekatan ini bukan hanya menguntungkan bagi mahasiswa dalam memahami realitas dunia bisnis, tetapi juga memberikan dampak positif bagi UMKM lokal. Yang menjadi objek observasi beberapa pemilik usaha menyampaikan kehadiran guna memberikan semangat baru serta ide-ide inovasi baru untuk pengembangan usaha mereka. Kami berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Aziz Afiko, pemilik usaha sop buah dan aneka jus. Beliau sudah memulai usahanya dari tahun 2012. Ia menyampaikan kehadiran mahasiswa ini memberikan semangat baru bagi kami. Mereka mengajak kita untuk berpikir lebih kreatif dan bersaing di zaman yang terus berubah. Simak liputan wawancara selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmansyah Egy Pranoto. Nama saya Pak Indonesia. Kami dari kelompok 3 ditugaskan oleh dosen kami dalam mata kuliah TPK untuk observasi lapangan mengenai strategi pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah usaha UMKM. Sebelum bahas kepada pertanyaan intinya, saya ingin tanya terlebih dahulu mengenai owner atau pemilik usaha ini. Ya, perkenalkan nama saya Aziz Afiko, saya pemilik usaha sop buah dan jus NV. Mohon maaf, namanya siapa? Aziz Afiko. Oh, Aziz Afiko. Ya. Saya pengen tahu Pak, awal mulanya Bapak tertarik merintis usaha ini. Oh ya, saya merintis dari tahun 2012. Awal itu emang bukan coba-coba sih ya, cuma langsung menekatkan diri karena nggak ada usaha lain, jadi nekat buka usaha jus sama sop buah. Sebelumnya Bapak pernah bekerja usaha lain atau gimana? Udah pernah, cuman ikut orang lah. Langsung ke pertanyaannya pada aspek SDM ya. Mengenai jumlah tenaga kerja atau SDM yang ada pada usaha Bapak ini, ada berapa ya Pak? Oh, biasanya sih ada 2, cuman sekarang untuk saat ini dipegang saya sama istri saya sendiri ya. Itu dirumahkan atau bagaimana ya Pak? Ya, kan untuk saat ini kan memang kendala penjualannya lagi berkurang. Jadi untuk sementara ini kemungkinan dirumahkan dulu. Bapak memulai usaha ini dari tahun berapa ya? Tahun 2012. Jadi sudah lama ya? Alhamdulillah. Hampir 15 tahun. 15 tahunan. Nggak, belum nyampe 15 tahun. Mungkin ya. Lalu yang kedua, apa sih yang menjadi kendala pada tenaga kerja SDM usaha Bapak ini? Terus keterampilan apa saja yang diperlukan atau produk apa saja yang Bapak jual belikan
Untuk produk kita di bidang minuman ya kan, minuman, jus, maksudnya kayak model sebuah sama jus, minuman. Untuk kendala karyawannya, Ya. untuk kendala karyawan kemungkinan untuk penjualan kadang kurang ini ya, kurang ada yang kurang mengerti tentang penjualan untuk customer gitu, mengenai cara bahasa, cara ini gitu. Selanjutnya mengenai karyawan juga, apa karyawan Bapak ini harus memiliki keterampilan khusus Pak dalam mengelola usaha Bapak ini? Wajib memiliki keterampilan khusus. Satu, keramahan. Kedua, jujur lah, intinya jujur, ramah. Terus untuk kemungkinan tahulah namanya usaha, orang usaha kan harus tahu lah ya. Supaya dapat Intinya dipercaya ya Pak? iya, harus dipercaya, jujur ya. Selanjutnya kepada sumber daya modal, Ya. permodalan atau keuangan, apa saja sih yang menjadi kekurangan pada sumber daya modal yang ada pada usaha Bapak ini? Mungkin kalau kendala modal ya, kalau modal sih nggak ada kurangannya sih, cukup ya. Paling kekurangannya ya kalau misalkan kadang penambahan stok barang doang sih ya, apa penambahan stok alat-alat. Jadi aman ya Pak? Aman, alhamdulillah. Selanjutnya ada usaha ini berarti milik pribadi ya Pak? Alhamdulillah milik pribadi sih. Lalu strategi atau cara dalam mengelola keuangan usaha Bapak ini bagaimana Pak? Untuk pengelola keuangan kemungkinan ya strategi sendiri sih, Pak. Paling istri yang megang lah. Boleh dikasih contohnya Pak, misalkan strateginya? Strateginya ya biasanya saya kalau misalkan dapat keuntungan itu misalkan dalam omset jualan itu biasanya 30-40%. Yang 20%-nya biasanya saya disimpan lah buat tabungan. Yang 20% untuk pengeluaran. Keuntungan 30-40%. Jadi yang 20% buat nabung, yang 20% buat pengeluaran sehari-hari gitu. Selanjutnya pada aspek apa? Keahlian ya, aspek keahlian khusus ya. Oh tadi udah ya keahlian ya? Oh iya bahan. Mengenai aspek bahan baku ya Pak, atau sumber daya alam. Nah, bahan baku apa saja sih Pak yang diperlukan pada usaha Bapak ini? Bahan baku ya, intinya mah buah-buahan. Kedua, paling gula, susu, es batu, paling itu doang sih ya. Sama gelas cup. Gelas cup ya, betul, gelas cup, plastik lah ini. Sama buah-buahan itu ini. Kira-kira dalam sehari itu modal yang dikeluarkan berapa sih Pak? Dalam satu hari, omset apa modal ya? Modal. Modal paling kurang lebih 700 sampai 800 satu hari. Kalau untuk omset, kasih tahu nggak ya? Untuk omset satu hari di atas 1,5 lah. Dalam satu hari. Selanjutnya ya Pak. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Di sini apakah Bapak itu menggunakan media sosial buat kayak marketingnya gitu? Oh, untuk pemasarannya? Untuk pemasaran kita nggak di media sosial, kadang kita untuk pemasarannya di online aja Kak, di GrabFood, GoFood, ya. Untuk di media sosial kita jarang nge-share apa jarang kasih iklan ya kan. Paling biasanya saya main iklannya di online shop, kayak GrabFood, GoFood, ShopeeFood ya. Apa sih yang membedakan bisnis Bapak dengan yang lain? Perbedaannya ya, untuk perbedaan gak ada perbedaannya sih, sama-sama usaha, cuman kita bedanya kan kita benar-benar terampil di usaha saya sendiri. Karena saya punya keterampilan emang di bidang usaha saya sendiri itu. Kendala utama yang ada di aspek pemasaran di sini itu apa sih Pak? Kendalanya ya, Ya dalam marketing atau apa? ya kendalanya kan kalau saya kan di bidang apa ya, di bidang online kan kurang memahami juga ya, kurang memahami. Jadi saya nggak bisa apa sih
ngasihkan iklan ke kayak model dunia maya apa dunia online gitu, nggak bisa. Paling ya ikutin itu aja, apa sih, bidang kayak online shop gitu. Kalau di bidang itu kurang ya. Pak, mungkin ada tambahan dari saya Pak mengenai produk apa saja sih Pak yang ada di usaha Bapak ini, sop buah dan jus ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu itu, kalau jus kan banyak varian rasanya ya. Betul. Nah, itu apa aja ya Pak? Oh, di bidang jus apa sop buah ya kayak? Jusnya ya? Iya, Dari jusnya, jus alpukat, jus mangga, jus lemon, melon, jus apel, jus pir, jus buah naga, jus strawberry, jus wortel, jus tomat. Pokoknya varian jus ada. Untuk sop buah itu Pak? Untuk sop buah kita punya 3 rasa sop buah. Ada sop buah rasa kaldu, ada sop buah original, ada sop buah alputrok, ada sop buah keju. Untuk harganya itu Pak bagaimana? Apa Harganya bervariasi ya. Dari 110.000 sampai 15.000 untuk Sesuai jusnya. Ya, sesuai rasanya. Untuk sop buahnya dari 13.000 sampai 23.000. Sesuai rasanya. Lanjut mengenai berarti kemarin usaha Bapak ini terkena dampak COVID juga ya Pak? Terkena dampak. 2019, Iya. 2021. Nah, itu bagaimana Pak? Seberapa besar sih dampaknya pada? Oh, besar omset sekali ya, omsetnya turun drastis ya. Sama kendalanya satu, kendalanya di usaha saya itu kalau musim hujan lah. Hujan. Oh iya. Iya. Sangat besar itu. Dari 50 sampai 70% itu pasti turun. Dampaknya di situ lah. Apalagi sekarang juga sudah masuk musim penghujan ya Pak? Iya, di musim penghujan pasti kita dampaknya turun. Selain itu mungkin kira-kira sebelumnya pengalaman Bapak gitu ada permasalahan apa sih Pak pada usaha Bapak ini? Alhamdulillah sih tidak ada permasalahan apa-apa sih. Aman aja gitu Pak? Oh, maksudnya gimana ya? Misalkan Bapak ada pengalaman mengenai apa? Mengenai permasalahan mengenai usaha Bapak ini gitu loh. Oh, ya pengalamannya. Emang pengalaman maksudnya di bidang usaha ini? Iya. Pengalamannya saya pernah di kafe. Di bidang kafe itu saya megang di bagian jus. Di bagian jus, di bagian buah-buahan lah ya. Jadi Bapak bisa mengaplikasikan ilmu dari situ ya? Iya, dari kafe ke kaki lima. Mungkin itu saja sih Pak dari kami ya. Oke, siap. Nggak banyak sih Pak. Kami terima kasih banyak itu sudah diterima pada wawancara kali ini ya. Demikian wawancara kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perjalanan ini tergambar jelas semangat belajar dan keinginan mahasiswa untuk lebih dekat dengan realitas bisnis di sekitar mereka. Observasi UMKM ini bukan hanya menjadi bagian dari tugas akademis saja, melainkan juga perjalanan berharga yang memperkaya pemahaman ilmu mereka akan keseharian para pelaku usaha kecil. Itulah tugas inspiratif tentang mahasiswa yang sedang melibatkan dalam observasi UMKM di Kota Karawang. Semoga langkah mereka menjadi pendorong bagi mahasiswa lain untuk lebih aktif terlibat dalam dinamika ekonomi lokal. Akhiri saya, Zaidan Rahadian, bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan ingat selalu jaga kesehatan Anda dan tetap semangat. Dan sampai jumpa